Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini saya ingin menjelaskan tentang indikator pencapaian kompetensi pelajaran bahasa Arab di Madrasah Sanawiyah. Bahwa indikator pencapaian kompetensi itu mencakup pengertian, fungsi, kemudian langkah-langkah, terus ketentuan rumusan IPK, dan klasifikasi IPK. Klasifikasi ini atau disebut jenis-jenis seperti itu ya. Sini saya ingin menjelaskan satu persatu. Yang pertama itu pengertian IPK. Jadi pengertian IPK ini adalah penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur. Jadi pengembangan indikator yang disesuaikan dengan karakteristik siswa, mata pelajaran, dan satuan pendidikan. Seperti itu ya pengertian. Kemudian fungsi IPK. Apa sih fungsi IPK itu? Jadi fungsi IPK itu indikator yang memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam mengembangkan pencapaian kompetensi. Di sini ada 4 fungsi mengenai indikator ya. Jadi yang pertama itu pedoman dalam mengembangkan pembelajaran. Jadi materi pembelajaran itu harus sesuai dengan indikator yang dikembangkan agar pembelajaran berjalan dengan efektif sesuai yang karakteristik mata pelajarannya. Seperti itu. Kemudian yang kedua ini pedoman mendesain pembelajaran. Jadi sebelum guru memulai pembelajaran itu harus dirancang terlebih dahulu agar guna mencapai pembelajaran itu maksimal, seperti itu. Kemudian yang ketiga ini pedoman dalam mengembangkan bahan ajar. Jadi bahwa bahan ajar perlu dikembangkan oleh guru guna menunjang pencapaian peserta didik, seperti itu. Dan yang keempat ini ada pedoman dalam merancang dan melaksanakan penilaian. Jadi hasil belajar indikator menjadi pedoman dalam merancang, melaksanakan serta mengevaluasi hasil belajar. Kemudian pengembangan indikator penilaian harus mengacu dalam tuntunan kompetensi inti dan kompetensi dasar. Seperti itu yang saya ketahui mengenai fungsi-fungsi IPK ya. Kemudian saya ingin menjelaskan tentang ketentuan perumusan IPK. Jadi ketentuan perumusan IPK ini indikator dirumuskan dari kompetensi dasar ya. Jadi menggunakan kata kerja yang dapat dipahami dan dirumuskan dalam kalimat yang simpel, jelas dan mudah dipahami. Jadi tidak menggunakan kata yang bermakna ganda seperti itu. Kemudian ketentuan ini juga hanya mengandung satu tindakan dan memperhatikan karakteristik mata pelajaran, potensi dari kebutuhan peserta didik, sekolah, masyarakat, dan lingkungan daerah. Seperti itu yang saya ketahui tentang ketentuan perumusan IPK ya. Kemudian saya ingin menjelaskan terkait langkah-langkah perumusan IPK. Apa saja sih yang kita harus ketahui langkah-langkah perumusan IPK itu? Jadi langkah-langkah merumuskan indikator yang benar itu tergantung kepada kemampuan guru dalam memahami ketentuan dalam merumuskan indikator pencapaian kompetensi dasar. Seperti itu. Jadi langkah-langkahnya itu harus harus tergantung kepada kemampuan guru. Nah, jadi langkah-langkahnya itu ada 2. Yang pertama, menganalisis tingkat kompetensi yang digunakan dalam kompetensi dasar. Apa saja sih yang digunakan dalam kompetensi dasar itu? Bahwa yang digunakan dalam kompetensi dasar itu memahami kata kerja operasional dalam taksoni Bloom. Nah, seperti itu. Kemudian menentukan kompetensi dasar yang akan diturunkan menjadi indikator. Dan menentukan kata kerja dari kompetensi dasar yang sesuai dengan taksoni Bloom. Seperti itu. Yang kedua ini menganalisis indikator berdasarkan tingkat UKRK. UKRK ini U-nya urgensi, K-nya keterkaitan, R-nya relevansi, K-nya
keterpakaian. Jadi UKRK ini dijadikan kriteria dalam memilih dan dalam memilih ketepatan indikator kunci atau indikator penunjang. Jadi yang kedua ini, menganalisis indikator ini harus keterkaitan dengan UKRK-nya. Terakhir ini klasifikasi IPK. Jadi klasifikasi IPK ini dikategorikan menjadi 3. Yang pertama itu indikator kunci, yang kedua indikator pendukung, yang ketiga indikator pengayaan. Yang pertama indikator kunci itu apa sih gunanya indikator kunci itu? Jadi indikator kunci itu adalah indikator yang sangat memenuhi kriteria UKRK. UKRK itu kan urgensi, keterkaitan, relevansi, dan keterpakaian. Jadi harus keterkaitannya. Kemudian indikator kunci juga harus memiliki sasaran untuk mengukur ketercapaian standar minimal dari kompetensi dasar. Seperti itu. Yang kedua, indikator pendukung. Indikator pendukung ini untuk membantu peserta didik memakai indikator kunci. Jadi indikator pendukung ini istilahnya kayak dorongannya lah ya, dorongan peserta didik untuk memakai indikator kunci. Yang ketiga itu indikator pengayaan. Jadi indikator pengayaan ini tuntunan kompetensi yang melebihi dari tuntunan kompetensi standar minimal kompetensi dasar, seperti itu. Nah, indikator ini juga tidak selalu harus ada, dirumuskan apabila potensi peserta didik memiliki kompetensi yang lebih tinggi, dia perlu peningkatan yang baik dari standar minimal kompetensi dasar, seperti itu. Itu adalah klasifikasi. Baik, kemudian di sini saya ingin menjelaskan tentang uraian IPK kelas 8 MTS yang berjudul Al-Hiwayah, atau yang artinya itu hobi ya. Jadi di sini itu kompetensi dasar 3 untuk kelas 8 MTS bahwa memahami fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaannya. Unsur kebahasaannya ini yaitu bunyi, kata, dan makna dari teks sederhana yang berkaitan dengan tema Al-Hiwayah, seperti itu. Itu untuk KD 3. Lalu yang kedua ini untuk KD 3-nya mampu menganalisis gagasan dari teks sederhana yang berkaitan dengan tema Al-Hiwayah ya, dengan memperhatikan bentuk makna dan fungsi dari susunan gramatikalnya, seperti itu. Kemudian ini uraian indikator atau IPK yang mencangkup kompetensi dasar ya. Nah, yang pertama itu kan memahami fungsi sosial. Jadi indikator dalam KD3 ini menjelaskan fungsi sosial, struktur teks, kemudian dan unsur kebahasaan, bunyi, kata, dan makna dari teks sederhana yang berkaitan dengan tema Al-Hiwayah, seperti itu. Kemudian yang kedua tadi menganalisis. Jadi indikator IPK-nya ini yaitu mengumpulkan gagasan dari teks sederhana yang berkaitan dengan tema Al-Hiwayah dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikalnya, seperti itu ya. Selanjutnya KD 4 untuk kelas 8 Madrasah Sanawiyah dengan tema Al-Hiwayah. Nah, KD 4-nya ini yaitu menyajikan hasil analisis gagasan dari teks sederhana yang berkaitan dengan tema Al-Hiwayah dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikalnya, seperti itu. Kemudian indikator IPK dari KD 4 itu melengkapi hasil analisis gagasan dari teks sederhana yang berkaitan dengan tema Al-Hiwayah dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikalnya, seperti itu ya. Nah, mungkin
yang saya pahami mengenai materi pada video kali ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan ya. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.